Tersebutlah dalam sebuah kisah seorang raksasa bernama Niwata Kawaca yang mengganggu kehidupan manusia di bumi, juga para dewa di kayangan. Sang raksasa sedang menghimpun kekuatan untuk menyerang dan menghancurkan dunia para dewa. Niwata Kawaca hanya dapat dikalahkan oleh seorang manusia sakti yang memiliki jiwa yang murni yang bisa menahan semua nafsu duniawinya. Tersebutlah pula seorang pahlawan kesatria, Arjuna, sedang bertahta di Gunung Indrakila. Maka Dewa Indra tidak ambil waktu lama. 7 orang bidadari pun diutus untuk menguji Arjuna. Supraba, Tilotama, Warsiki, Surendra, Gagar Mayang, Tunjung Biru, Langlang Molat, semua memperlihatkan kecantikan dan menggoda sang lelaki. Namun semua itu sia-sia. Arjuna bergeming, tidak menunjukkan ketertarikan. Di kayangan, para dewa bersorak karena akhirnya Arjuna bisa menahan diri. Untuk memastikan, kini giliran Indra sendiri yang menguji Arjuna. Batara Indra datang dalam samaran seorang resi atau petapa tua yang pikun dan bungkuk. Sekali lagi Arjuna menunjukkan kelasnya. Dia menghentikan tapanya dan menyambut sang resi. Keduanya lalu berdiskusi filsafat tentang kekuasaan dan kenikmatan duniawi, dan Arjuna berhasil memberikan jawaban yang memuaskan. Di akhir, Indra membuka penyamaran dirinya dan menyatakan kalau para dewa akan berkenan dengan sosok Arjuna. Ia pun kembali ke kayangan. Para raksasa yang mendengar keberadaan Arjuna tentu tidak tinggal diam. Mereka mengutus seorang raksasa dalam wujud babi hutan dan mengacaukan hutan tempat Arjuna bertapa. Sang kesatria juga tidak tinggal diam tentunya. Dia mengangkat panah dan berusaha membunuh sang raksasa. Anak panah dilepaskan dan babi hutan pun tersungkur tewas. Namun dari balik pepohonan muncul sesosok pemburu. Ia mengaku panah itu adalah miliknya. Dan perselisihan pun timbul, mulai dari perdebatan dan berujung pada perkelahian. Ajaibnya, Arjuna sang kesatria nyaris dikalahkan. Ia terkejut dengan kemampuan bertarung sang pemburu. Pada saat itu, sosok sang pemburu lenyap dan berganti dengan Dewa Siwa. Ternyata ia sedari tadi sedang menguji Arjuna. Dan ia pun dinyatakan lolos ujian itu. Dewa Siwa lalu memberikan Arjuna senjata panah yang legendaris, Pasupati. Ia pun kembali ke kayangan. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Arjuna berhasil mengalahkan Niwata Kawaca atau justru sang raksasa yang berhasil menghancurkan kayangan? Oke geeks, mari kita membahas karya sastra epik yang sudah berusia 1000 tahun. Kakawin. Penjelasan Kakawin. Semua cerita sebelumnya berasal dari sebuah karya sastra bernama Kakawin Arjuna Wiwaha. Jadi sebenarnya apa sih Kakawin itu? Kakawin itu berasal dari kata kawi yang artinya puisi atau sajak. Kakawin adalah puisi atau sajak kuno yang bisa ditembangkan atau dilagukan. Orang yang menciptakan kawi disebut kawya. Kakawin ini punya metrum yang harus dipenuhi. Apa sih itu metrum? Metrum itu adalah pola bahasa atau satuan irama kata dalam puisi. Nah, untuk kakawin ada beberapa metrum yang harus dipenuhi. Misalnya, tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris punya jumlah suku kata yang sama, disusun menurut pola metris yang sama. Menggunakan aturan guru artinya berat, dan lagu berarti ringan. Guru biasa dikasih lambang garis lurus, lagu garis melengkung. Nah, metrum-metrum ini berasal dari kebudayaan India. Ada beberapa yang asli Jawa, misalnya metrum kidung. Selain sebagai puisi, kawi juga bisa berarti seorang yang mempunyai pengertian yang luar biasa, seseorang yang bisa melihat hari depan, seseorang yang bijak. Nah, jadi nggak aneh kalau kakawin ini isinya biasanya tentang cerita moral kebaikan, amal budi, dan petuah kebijaksanaan. Bisa dilihat dari contoh yang awal tadi, Kakawin Arjuna Wiwaha. Berkisah tentang gimana seorang kesatria yang mewakili kebaikan diminta para dewa buat ngelawan raksasa yang gambarin kejahatan. Kakawin Arjuna Wiwaha sendiri ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Raja Erlangga yang bertahta tahun 1019 sampai 1043 Masehi. Sementara sang kakawin digubah sekitar tahun 1030.
Kita tahu bahwa karangan Pukanwa ini berasal dari saduran epos Mahabharata. Ia mengambil tokoh Arjuna dan menjadikannya kisahnya tersendiri. Arjuna di sini dianggap sebagai penggambaran dari Raja Erlangga. Jadi bisa dibilang tujuan dari digubahnya Kakawin Arjuna Wiwaha adalah mengharumkan dan mengabadikan nama Raja Erlangga. Kisah meninggikan raja ini gak cuma muncul di Arjuna Wiwaha aja, pola ini juga muncul di kakawin lainnya. Ayo kita mention satu persatu. Kakawin Semaradana, nama Raja Kediri Kameswara, disebut sebagai titisan Dewa Wisnu yang ketiga kalinya. Kakawin ini ditulis sama Empu Darmaja, zaman Kerajaan Kediri tahun 1115 sampai 1130. Kakawin Baratayuda pada pukul 52/4 disebut bahwa Raja Jayabaya mempunyai kesamaan dengan titisan Dewa Wisnu, yaitu Prabu Kresna. Nah, Kakawin Baratayuda sendiri ditulis sama Empu Seda dan Empu Panuluh. Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya ditulis juga oleh Empu Panuluh, memuat kisah titisan Dewa Wisnu dan Kresna yang erat kaitannya dengan Raja Jayabaya. Dari contoh-contoh ini, nggak salah apabila kakawin ini sering dikaitkan dengan upaya para sastrawan atau penyair buat mendekatkan diri dengan raja atau kekuasaan. Hal ini wajar, karena mungkin para kauya juga butuh diakui dalam status sosialnya. Fun fact, dalam pengubahan Kakawin Baratayuda terjadi perpindahan pengarang dari Empu Seda menuju Panuluh. Jadi ceritanya Empu Seda awalnya ditunjuk sebagai pengarang tunggal dari kakawin ini. Ketika Empu Seda pengen menuliskan kecantikan Dewi Satyawati dalam kisahnya, dia minta Raja Jayabaya supaya putrinya diberikan sebagai contoh. Jayabaya setuju dan memberikan izin. Namun ternyata Empu Seda keterusan dan berbuat kurang senonoh. Alhasil dia dihukum mati dan pengubahan Kakawin Baratayuda dikasihin ke Empu Panuluh. Empu Panuluh ngerasa dirinya kurang pantas, tapi akhirnya dia menyelesaikan juga karya itu. Nah, Gigs, apakah semua kakawin berisi tentang kisah moral dan kebijaksanaan? Well, ternyata enggak. Memang biasanya kakawin ini berisi tentang kebaikan melawan kejahatan, kisah percintaan, kisah dewa lawan raksasa, tapi ada juga kakawin yang isinya tentang informasi dan catatan sejarah. Tentu kalian udah tahu kakawin yang dimaksud itu yang mana. Kakawin ini terkenal banget dan udah jadi hafalan mati di sekolah dasar. Apa itu? Yip, Kakawin Negara Kertagama. Kakawin ini berisi tentang catatan sejarah kerajaan Majapahit mulai dari riwayat silsilah, wilayah kerajaan, sistem tatanan kerajaan. Pokoknya nanti kita akan bahas tentang Negara Kertagama lebih lanjut. Selain Negara Kertagama, kakawin juga muncul dalam bentuk filsafat. Contohnya Sanghyang Kamahanikan. Kitab ini ditulis zaman Empu Sendok yang bertahta tahun 929 sampai 947 Masehi. Penulisnya adalah Empu Sri Sambara Suryawarama. Sanghyang Kamahanikan ini berisi tentang pelajaran agama Buddha Mahayana, khususnya Tantrayana. Kitab ini ngajarin gimana cara mencapai kebudaan, yaitu seseorang harus melaksanakan catur paramita. Dan dijelasin juga tentang falsafah adwaya, antara ada dan tiada. Selain itu, kitab ini juga nempatin mantra-mantra dan diagram, juga mudra yang digunakan dalam meditasi. Nah, Sanghyang Kamahanikan salah satu kakawin yang berlandaskan agama Buddha. Kalau misalnya kalian sadar nih, Gigs, kita tuh sedari awal selalu membahas kakawin cerita yang berlandaskan agama Hindu. Terus gimana dengan kakawin cerita beragama Buddha? Jangan khawatir, ada satu kakawin melegenda lainnya yang jadi hafalan SD. SD kamu sama SD aku kayaknya beda deh ya. SD aku, seingat aku tahun 2010. Krik. Pokoknya itu bakalan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya kita lanjutin dulu ya kakawin Arjuna Wiwaha di awal. Udah keburu tanggung, sayang kalau nggak diberesin. Yuk kita mulai. Kakawin Arjuna Wiwaha. Sampai mana ya tadi? Jadi aus. Oh iya, Arjuna dikasihin Pasupati sama Dewa Siwa. Dan Dewa Siwa pun balik ke Kayangan. Setelahnya muncullah dua bidadari, yaitu Supraba dan Tilotama. Mereka ngasihin tahu nih kalau maksud pengujian selama ini tuh buat ngalahin sang raksasa jahat Niwata Kawaca. Mendengar permintaan itu, Arjuna setuju. Ketiganya pun pergi ke kediaman Dewa Indra buat diskusi. Usut punya usut, ternyata yang jadi kendala para dewa adalah ketidaktahuan mereka tentang kelemahan sang raksasa. Oleh karena itu, rencana pun disusun. Supraba ternyata udah lama diincar sama Niwata Kawaca buat dijadiin istri.
Maka motivasi itu akan dijadikan pancingan. Bersama dengan Arjuna, keduanya pergi diam-diam ke kediaman sang raksasa. Kebetulan di tempat itu lagi dilakuin persiapan perang. Kedatangan Supraba bikin banyak makhluk terpana. Karena kan ceritanya dia cantik banget gitu ya. Dia datang ke balai di tengah-tengah istana. Sementara itu Arjuna pakai ilmu ajian yang bikin dirinya invisible, nggak terlihat. Dihampiri oleh dayang-dayang istana, Supraba nyatain bahwa dirinya meninggalkan kayangan atas kemauannya sendiri. Dia ngerasa pihak Niwatakawaca nih lebih berkesempatan besar untuk menang. Niwatakawaca yang denger hal ini ya tentu aja dia sumringah dong, dia GR senang banget. Terus dia langsung datang dan meminang Supraba. Supraba nolak secara halus sambil terus muji-muji sang raksasa. Dia bilang kalau kesaktiannya tuh tiada tara. Dan itulah pancingannya. Niwatakawaca bilang sekuat apapun dirinya, dia tuh sebenarnya masih punya kelemahan, yaitu kelemahannya terletak di ujung lidahnya. Maka Arjuna yang dengar hal itu buru-buru bertindak. Dia keluar dari persembunyian, dia ngancurin gapura depan istana, dia bikin keadaan ricuh dan segera membawa Supraba keluar dari istana. Tapi ini Niwatakawaca nih bukan raksasa yang bodoh, dia sadar kalau dia udah ditipu. Gak ambil waktu lama, dia segera menghimpun bala tentaranya menuju kayangan. Sementara itu di pihak kayangan, para dewa bersorak nih, ngedenger, seneng nih kelemahan sang raksasa udah ketahuan. Dan mengetahui Niwatakawaca udah menuju kayangan, mereka nyiapin pasukan. Maka pertempuran hebat pun terjadi antara pihak para dewa dengan raksasa. Pada awalnya pasukan raksasa berhasil memukul mundur pasukan kayangan, tapi Arjuna berhasil menarik perhatian Niwatakawaca buat ngejar dia. Menghadapi pemimpin raksasa yang penuh emosi, sang ksatria pun menarik busur panahnya dan menghantam ujung lidah Niwatakawaca. Sang raksasa pun metong, tersungkur tak berdaya. Para tentara senang, kemenangan ada di pihak kayangan. Dan tahu nggak, tentara yang tewas itu pada dihidupin lagi dengan air amerta. Seluruhnya lalu balik ke kayangan. Terus gimana dengan Arjuna? So pasti dia dielu-elukan. Bak pahlawan. Dia juga dapetin reward atau penghargaan dari para dewa. Mau tahu nggak penghargaannya apa? Mantep banget nih. Satu persatu ketujuh bidadari itu nikahin Arjuna. Mereka tinggal di kayangan dan menjalani pernikahan itu. Enak banget ya Arjuna ya. Tapi sayangnya setelah 7 bulan berlalu, Arjuna nih ngerasa rindu dengan saudara-saudaranya di bumi. Dan dia pun pamitan dengan Dewa Indra. Dia diantar dengan kereta kayangan menuju bumi. Dan Kakawin ditutup dengan keresahan dan kekosongan para bidadari yang ditinggal pergi oleh Arjuna. Maka dengan ini selesailah sudah Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Negara Kartagama. Kita menuju Kakawin yang sangat berpengaruh bagi dunia sejarah Nusantara, yaitu Kakawin Negara Kartagama. Mengapa Kakawin ini disebut sangat berpengaruh? Karena ini adalah salah satu dari 2 sumber utama catatan sejarah mengenai kerajaan Majapahit yang eksis tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Selain para raton, para ahli sejarah lebih menyukai negara Kartagama sebagai rujukan sejarah karena ditulis langsung oleh orang yang hidup pada masa pemerintahan Majapahit. Artinya, negara Kartagama adalah sumber sejarah primer. By the way, yang menulis Kakawin ini Empu Prapanca ya, tahun 1365. Dan tahu nggak sih, Prapanca sendiri nih nama pena atau samaran. Diduga ia adalah Dang Acarya Nadendra, seorang pembesar agama Buddha yang sudah mengundurkan diri. Tujuan dari Prapanca menulis Kakawin ini adalah sang raja Haimuruk, mengingat bakti dirinya dulu ketika di istana. Oleh karena itu, negara Kartagama ini berisikan hal-hal positif. Perang Bubat contohnya tidak ditemukan di Kakawin ini, padahal berpengaruh besar bagi Majapahit. Negara Kartagama terdiri dari 98 pupuh yang dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing 49 pupuh. Sebagian besar isi dari pupuh menceritakan tentang perjalanan yang dilakukan oleh Haimuruk ke berbagai tempat di wilayah kerajaan. Beberapa bagian tentang upacara keagamaan, beberapa tentang batasan wilayah kerajaan, beberapa tentang silsilah Haimuruk sendiri. Seperti apakah contoh isinya? Ayo kita coba cermati beberapa pupuh ya. Tapi sebelumnya, fun fact, naskah asli negara Kartagama ini ditemukan di Istana Raja Lombok oleh Belanda tahun 1894. Naskah ini kemudian dibawa ke Leiden dan tahun 1973 diserahkan oleh Ratu Juliana kepada Indonesia dan disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Fun fact kedua, Puprapanca tidak pernah menyebut tulisannya dengan negara Kertagama, melainkan Desa Warnana yang artinya uraian tentang desa-desa. Tapi penyebutan negara Kertagama sekarang lebih populer. Gigs, kalian tahu nggak sih apa arti dari negara Kertagama? Yang tahu, komen di komen ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita menyelam ke Pupuh Kakawin. Pupuh 18, iring-iringan rombongan Sang Maharaja. Berangkat Sang Maharaja dari Kapulungan, berdesakan para abdi mengiringkan raja itu. Sepanjang jalan yang dilewati Maharaja, banyak kereta yang penuh dengan penumpang. Orang-orang dan para prajurit serta pedati ada di depan dan di belakang. Berlainan dengan para prajurit, berjalan kaki berdesak-desakan dengan gajah dan kuda yang sangat banyak jumlahnya. Tidak terkira jumlah keretanya, akan tetapi dapat dihitung dari kelompok dengan cirinya yang berbeda. Adapun jalannya kelompok-kelompok itu berbeda, berjalan sesuai dengan lambang para pemimpinnya. Adalah Sang Mahapatih Majapahit, Gajah Mada yang menjadi penyangga kerajaan. Beratus-ratus kereta dengan berpuluh-puluh lambang dan tandanya itu. Sang Raja dipajang seluruh keretanya berlukiskan matahari yang indah, dan Ratu Lasem keretanya bergambar lembu putih yang indah. Sang Raja Daha memakai lambang bunga sandana berhiaskan warna emas. Yang paling terkemuka adalah Sang Raja Jiwana yang menggunakan lambang lobeng ngelewih. Adapun kereta Sang Maharaja Wilwatikta semuanya amat megah berlukiskan buah maja. Kain geringsing pola lubang lewih merah berhias mas tirai dan tabirnya. Semua pejabat penting, para istri raja, terutama Permaisuri Sri Sudewi, semuanya abdi yang mengiringi keretanya yang cemerlang di depan. Berada di belakang adalah kereta Sang Maharaja berhiaskan mas mutu manikam yang gemerlapan. Ada lagi tandu-tandu sangat besar dan menyilaukan cahayanya. Yang mengiringi banyak prajurit Janggala, Kediri, Seda, Panglarang berbondong-bondong, dan juga para bayangkari berduyun-duyun serta prajurit yang menaiki gajah dan kuda. Pupuh 71, wafat Sang Mahapatih Gajah Mada. Pada tahun Saka, Triangin Ibu, sebagai permulaan ia memangku pemerintahan menjadi penguasa dunia. Meninggal dunia pada tahun Saka Raksa. Tidak terkira hancurnya hati raja menyebarkan kekecewaan di seluruh bumi. Sungguh-sungguh dengan budi luhurnya, tidak pilih kasih dalam mencintai seluruh rakyat di dunia. Ia mengenang kembali hakikat tidak hidup kekal sehingga berbuat baik setiap hari. Adapun kediaman Sri Baginda Raja, ayah yang mulia Sang Prabu serta pamannya keduanya ini berkumpul. Kedua ibu Sang Raja tidak dapat dipisahkan. Adik perempuan raja serta suami mereka mengikuti. Menjadi terkejut yang melihat, seolah tak percaya Sang Raja melihat pasukan Sang Patih mengalami penghancuran, tidak ada kegembiraan dalam hati. Yang tinggal adalah rasa sakit dan duka cita mendalam. Sang Baginda Raja berkeyakinan dalam hari bahwa Menteri Luhur Sang Patih Gajah Mada tidak akan tergantikan. Tetap demikian itu jika menjadi kesukaran seluruh jagat mendapatkan gantinya, hingga akhirnya 6 orang amatya, para pandai bijak yang mengerjakan tugas-tugas, raja yang memilihkan hal-hal yang harus dikerjakan. Ada ketua yang mengutarakan gagasan-gagasan yang diketahui pandai bijak tanpa menunjuk siapa yang berwenang. Kakawin Sutasoma. Oke gigs, siapa yang berhasil menebak kakawin bercorak agama Buddha yang melegenda di Nusantara? Yap, itulah kakawin Sutasoma. Sutasoma ini akan menjadi contoh kakawin terakhir yang kita bahas di video kali ini ya. Tapi kenapa sih kakawin ini melegenda? Tentu aja kalian udah sering dengar alasannya. Kakawin Sutasoma adalah kakawin yang memuat semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Ini terkutip dari Pupuh 139 bait 5. Begini cuplikannya. Konon, Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Zina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda-beda manunggal menjadi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kakawin Sutasoma ini ditulis sama Emputan Tular pada era Majapahit dan tidak diketahui tanggal pasti pembuatannya. Diduga antara tahun 1365 dan 1389. Tujuan dari kakawin ini adalah mengajarkan toleransi beragama antara Hindu Siwa dan Buddha. Selain menulis Sutasoma, Emputan Tular juga nulis kakawin Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya ya gigs, bedain sama Arjuna Wiwaha yang tadi aku udah ceritain di awal-awal. Walaupun sebenarnya emang kisahnya nih mirip-mirip. Di Arjuna Wijaya pun Arjuna harus ngelawan seorang raksasa bernama Rawana. Tapi ini kita nggak bahas di sini sekarang ya. Sekarang kita bahas kakawin Sutasoma dulu. Apa sih isinya? Ayo kita masuk ke ceritanya. Pada dahulu kala tersebutlah seorang raja bernama Kalmasapada atau Purusada. Kedepannya kita sebut saja sebagai Purusada supaya lebih gampang ya. Raja ini senang makan daging sebagai santapannya.
Tapi suatu saat persediaan daging habis. Sang juru masak pun panik, dia nyari daging hewan pengganti tapi nggak dapet. Karena terpaksa, dia pergi ke makam terus motong daging mayat dan mengolahnya. Raja Purusada yang nggak tahu menau menyantap makanan ini dan dia suka. Dia pun tanya ke sang juru masak tentang daging itu. Dan karena diancam, akhirnya sang juru masak terus terang bahwa itu adalah daging manusia. Sejak saat itu, Purusada berubah menjadi seorang kanibal dengan menyantap daging manusia. Dia pun memangsa rakyatnya sendiri. Sampai akhirnya semua manusia habis, entah karena kabur atau karena dimakan. Purusada pun berubah jadi raksasa dan dia tinggal di hutan. Kakinya juga terluka. Akhirnya Purusada janji bakal mempersembahkan 100 raja ke Dewa Kala, sang penguasa waktu, kalau sang dewa berkenan nyembuhin penyakitnya. Sekarang kita pindah dulu nih ke tokoh yang lain, tokoh utama kita di cerita ini. Pangeran Sutasoma, lahir sebagai titisan sang Buddha di kerajaan Hastinapura. Ayahnya adalah Prabu Mahaketu. Dia pun tumbuh menjadi pangeran yang gagah perkasa. Sutasoma ternyata kurang seneng sama kehidupan istana. Dia nggak seneng cuma nerima takdirnya sebagai pewaris kerajaan. Maka dari itu, dia pergi dari istana dan bertapa ke hutan barengan sama beberapa pendeta. Dan kepergiannya ini bikin seluruh istana sedih. Di sebuah kuil di hutan, ketika dia lagi melangsungkan tapa, Sutasoma mendengar kisah tentang seorang raja yang suka makan daging manusia. Yang dimaksud adalah Purusada tadi. Dan para pendeta minta dia buat melenyapkan Purusada. Bahkan Dewi Pertiwi menampakkan diri dan memohon Sutasoma untuk melawan Purusada. Tapi Sutasoma nolak dan melanjutin tapanya. Dalam perjalanannya, Sutasoma ketemu dengan seorang raksasa berkepala gajah yang pengen mangsa dia. Sutasoma melawan dan sang raksasa pun tersungkur. Dia dikasih petuah agama Buddha kalau sebenarnya sesama makhluk hidup itu tidak boleh saling membunuh. Setelah itu sang raksasa pun menjadi pengikut perjalanan Sutasoma. Berikutnya mereka ketemu dengan seekor naga. Bernasib sama dengan sang gajah, ular naga ini dikalahin dan jadi pengikut Sutasoma juga. Ketiga, mereka ketemu dengan harimau betina yang pengen mangsa anaknya sendiri karena kelaparan. Dia pun dicegah sama Sutasoma dan dikasihin petuah, tapi harimau itu bersikeras. Alhasil, Sutasoma memberikan dirinya untuk dimangsa. Setelah menyantap Sutasoma, harimau tersadar dan nyesel. Kemudian dia nangis. Untung muncul Dewa Indra yang membangkitkan kembali Sutasoma. Sang harimau pun bersujud dan jadi pengikut sang pangeran. Dan sekarang kita pindah adegan ke Purusada yang ternyata lagi terlibat perang sama seorang raja bernama Dasabahu. Anak buah Purusada terdesak dan pergi ke hutan tempat Sutasoma bermukim. Dasabahu yang ngejar secara nggak sengaja ketemu sama Sutasoma. Petir bukan sembarang petir, ternyata Dasabahu dan Sutasoma nih sepupu jauh. Mereka terus brainstorming satu sama lain. Dasabahu minta Sutasoma pulang dan nikahin anaknya. Pendek cerita, sang pangeran setuju atas permintaan Dasabahu. Dia pulang, nikahin anak Dasabahu dan jadi raja di Hastinapura. Seluruh warga kerajaan menyambut dia. Gelarnya adalah Prabu Sutasoma. Apakah cerita sudah selesai sampai di sini? Belum, gigs. Selama waktu berjalan, ternyata Purusada udah menggenapi 100 raja yang perlu ditangkap buat dipersembahin kepada Dewa Kala. Tapi, sang dewa ternyata nggak mau, dia ogah. Dia tuh pengen Sutasoma disertain di dalamnya. Maka Purusada pun berusaha nangkap Sutasoma. Lagi-lagi Sutasoma tidak melawan dong. Ketika dihadapkan kepada Dewa Kala, dia bersedia disantap kalau 100 raja lainnya dilepaskan. Akhirnya, mendengarnya, Purusada terharu dan bertobat. Maka 100 raja pun dilepaskan. Dan itulah ending dari Kakawin Sutasoma. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari sini? Tentu, kita sesama makhluk tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Yang kedua, pengorbanan. Berapa kali Sutasoma mengorbankan dirinya buat kepentingan makhluk lain dan tidak melawan. Yang ketiga, toleransi. Jangan lupa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama. Selesai juga video kakawin kita kali ini. Cukup panjang pembahasannya ya, padahal baru 3 kakawin yang dibahas. Kita belum masuk ke kakawin, siap-siap ya.
Baratayuda, Ramayana, Kresnayana, Gatot Kaca Seraya, Siwarati Kalpa, Niti Sastra, Ureta Sancaya, Hariwangsa, Arjuna Wijaya, Smaradana, Sumana Santaka, Kunjara Karna, Lubdaka, dan lainnya. Banyak banget. Gimana menurut kalian? Apakah kalian mau aku bahas yang lainnya? Kakawin yang lainnya? Kalau mau nanti aku bikin beberapa parts. Tapi kalau misalnya nggak mau, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak akan jadi aku bikinin videonya. Yang punya request, yang punya yang punya request, yang mau koreksi kalau ada salah, yang mau diskusi, yang ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Ulang. Sebal. Udah ngomong panjang lebar, ulang. Semua memperlihatkan kecantikan dan menggoda sang lelaki. Kenapa aing kagak pakai kacamata si Oneng? Capek deh. Ulang. Tiap baris bunyi berkisah tentang bagaimana seorang kesatria yang